سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi kulli hal hamdan syakirin hamdan naim hamdan yuafi ni'mah wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwal akhirin. Allahumma salli ala al-malaikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ala ta'atika jama'in wa janna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih suatu hidayah, iman dan Islam sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh kita secara berjamaah tadinya. Salawat dan taridin salam kembali dikirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Assalamualaikum fadilah dan santriwan-santriwati dalam pendidikan Al-Qur'an Al-Fadilah. Pada kesempatan subuh ini kita akan membicarakan tentang masalah ihsan. Ihsan sebagai alur yang harus kita tempuh dalam perjalanan. Pada tempat ini banyak gangguan-gangguan yang menghambat perbuatan baik. Perbuatan yang baik dari tipuan syaitan maupun dari akal wahmi. Dengan bantuan ta'yid ilahi, kekuatan dari Allah kita dapat berjalan sehingga sampai kepada tujuan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak pembalasan baik melainkan yang baik. Ihsan adalah suatu nama yang mengumpulkan, meliputi sekian daripada bab-bab daripada kitab, tapi khusus kitab hakikat dengan bab-bab disampaikan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu
Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ihsan dalam kitab ini menerangkan di antara ibadah dan muamalat yang berdasarkan atas musyahadah. Kalau tidak seperti demikian kita tidak dapat sebagaimana yang dijanjikan, yaitu usul bertemu dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Tidak seorang pun yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang menyarankan zat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang kita harus pahami tentang bagaimana ihsan ini, ya. Secara zahir kita tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam sendiri ketika di Bukit Tursina, ya, di Bukit Sinai, ketika ingin melihat wajah Allah, karena beliau selalu bercakap-cakap dengan Allah. Ketika ingin melihat wajah Allah, mendengar aja suara Allah, dia langsung pingsan pada waktu itu di Bukit Tursina. Di sinilah kita perlu memahami dengan daripada ihsan ini. Faskuruni azkurkum, maka ingat oleh kamu akan aku, yakni Allah, aku ingat akan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 152. Ihsan ini terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama ihsan pada qasad, dengan membaguskannya kasad didasarkan kepada ilmu, dan mengokohkan kasad dengan azam, dan membersihkannya dengan hal, ya. Kasad adalah niat, kita harus berniat sesuai dengan apa yang kita ajarkan, yang diajarkan, bagaimana tuntutan Rasulullah SAW sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ada dalam kitabnya dan hadis Rasul yang disampaikan oleh ulama pada kita, agar kita niat kita sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Dan mengukuhkan niat dengan azam, artinya jazam, agar jangan bergeser niat kepada lainnya. Dan membersihkan kasab dari riya, ujud, nifak, menuntut daripada kemegahan, imbalan, dan illat, mendatangkan ketika suhud, agar sama kasatnya tidak melincing kepada yang lain. Ini hal yang pertama, kita harus pahami ihsan pada kasat. Yang kedua ihsan ahwal, yaitu memelihara ahwal jalan cemburu, dan menutupnya ahwal dengan jalan pembersihan nafsu, dan mensahkan ahwal dengan jalan tahqiq. Ahwal merupakan buah-buah dari amal pusaka amal, bukan ahwal sebagai pemberian semata. Oleh karena itu dia harus melihat ahwal itu datang dari Allah, sebagaimana amal juga datangnya dari Allah. Taufik dan hidayahnya tidak dibangsakan kepada dirinya. Dia menutup ahwal karena takut dari riya dan ujud, dan mentasihkan dari campuran-campuran kebatilan dengan ilmu dan ma'rifat, dan berpegang kepada tanda-tanda, yaitu al-warid, awarid, anwar-anwar, hawatib-hawatib, seruan-seruan. Ini bentuknya misal dari bekas-bekasan yang terjadi belakangan. Bila mana bentuk-bentuk atau misal itu datang dari pihak kanan pada kebiasaan daripada hak, dan sebaliknya daripada yang batil, maka al-warid ini setelah hilang menyebabkan kita gembira dan senang untuk melakukan taat. Ini merupakan warid malaki. Bila mana bertambah keyakinan kita adalah warid ilahi, bila mana setelah berpisah hilang warid, membawa kita kepada malas dan kacau balau mengendaki tidur, ini warid syaitani. Bila mana membawa kepada kelezatan syahwat-syahwat, bagian-bagian nafsu, ini warid nafsani, hampir bersama khatar datang dari kita. Kita harus meresahkan al-warid khatar, ilmu dan ma'rifat, dan mau membantu kepada teman-teman, pada syekh-syekh, pada guru-guru untuk menghilangkan yang mubham, yang ragu-ragu dalam diri kita. Kemudian hal yang ketiga adalah ihsan waktu. Senantiasa kita selalu bermusyahadah, dan jangan ada kekeringan dari kata himmah semata-mata, ya, kata himmah semata-mata. Senantiasa kita berpindah hijrah kepada hak selama-lama, sebab kalau kita tidak bermusyahadah maka akan rusaklah waktu
waktu bersia-sia. Dalam waktu kita bermusyahadah maka akan tajalli rupa-rupa yang tidak habis-habis, maka kita tidak boleh berhenti pada rupa-rupa itu. Maka hilanglah rupa-rupa karena tajalli zat dalam batin kita, sehingga tidak ada yang terlihat di dalam batin kita kecuali zat. Maka akan sampailah kita kepada cinta zat fana selain dalam wujudnya. Inilah demikian daripada ihsan kita, bagaimana kita memahami ilmu ini. Wa 'allamnahu min ladunna ilman, kami ajarkan akan Nabi Khidir asalkan daripada ilmu. Ilmu juga merupakan alur yang harus kita tempuh. Ilmu adalah barang yang berdiri dengan dalil untuk terangkat kebodohan. Bila dalil tidak dapat diyakini maka mustahillah terangkat kebodohan. Ilmu pada asal diusahakan dengan akal. Musannif radhiyallahu an mengumumi ia akan ilmu dengan segala macam ilmu, dengan derajat ilmu. Inilah pentingnya kita belajar dan belajar memperbaiki diri kita untuk lebih dekat dengan Allah, karena amal tidak ada gunanya ketika tidak ada ilmu. Ilmu tidak ada gunanya ketika kita tidak amalkan. Maka ilmu itu terbagi daripada 3 tingkatan. Ilmu yang pertama namanya ilmu jali, ilmu yang dirasa, ilmu zahir, yaitu ilmu yang terjadi dengan a'yan, yang diperdapat dengan musyahadah, yaitu menyaksikan dengan panca indera yang 5. Dengan adanya wajdaniyah, yaitu yang diperoleh dengan panca indera batin, kekuatan nafsu seperti kita lapar, haus, dan yang diperoleh dengan istifadah sahihah, kabar masyhur yang mutawatir, ya. Seperti ada makam Rasulullah SAW di Madinah dan percobaan-percobaan yang telah terdahulu berkali-kali seperti obat-obatan. Ini semuanya dikatakan ilmu zaruri, mudah untuk dipendapat. Kemudian ada ilmu kafi, yaitu ilmu yang tersembunyi, yang tumbuh dari hati yang bersih dari orang-orang yang abrar, orang-orang soleh, dengan disirami oleh air latihan yang bersih pada waktu-waktu tertentu, yaitu nagamat ilahiyah, dari sebab tajalli akan kilat-kilat yang bersih dari campuran wujud wahani dari gangguan setan dalam waktu yang dihiasi oleh imam amal saleh kita. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, mana amila bima alima aw razaqallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, maka Allah memberikan ilmu yang belum dia tahu. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Naim. Ya. Kemudian ilmu yang terakhir namanya ilmu laduni, yaitu ilmu yang disandarannya wujud Allah, wujud hak. Tidak ada sandaran kepada lain hak, seperti ilmu nakal. Ilmu nakal memperdapatnya dengan jalan syuhud dan ayam, dan mensifati ilmu tidak dapat diibaratkan kecuali mengenalnya, adalah dirinya semisalnya, karena tidak ada hijab di antaranya dan antara gaibul guyub. Orang-orang yang telah sampai kepada tajalli zat, orang inilah yang mendapat ilmu laduni, ya. Demikianlah pengajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan daripada pengajian kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa insyaallah taala bi rahmatillah wa karamatil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka wal afiyah wassalam fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal muslimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan, kami berikanlah kami ilmu dan kepahaman ya Allah, barakah daripada guru-guru, daripada masyayikh kami ya Allah, sehingga kami dapat mengamalkan ilmu itu ya Allah, ilmu yang berbarakah ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.